Sorry. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan untuk materi mata kuliah teknik gelombang dan frekuensi tinggi untuk bab 7 yaitu two-port network, memahami karakteristik dan parameter transmisi. Di sini kami adalah anggota kelompok 5, yaitu saya sendiri Bagus Prayogo dan satu lagi Ini Mirza Putra. Nah, next. Nah, kita mulai di sini. Secara sederhana kita bisa membayangkan ini itu seperti kotak hitam atau black box ya. Kotak ini mempresentasikan sebuah rangkaian elektronik yang kompleks. Namun kita tuh nggak perlu mengetahui detail komponennya, seperti kayak dalamnya ada apalah, ada kapasitor, ada resistor, nggak perlu. Kita fokus ke perilaku terminal inputnya. Di sini inputnya, terminal input dan terminal output. Nah, jaringan ini tuh memiliki dua pintu, yaitu port 1 sebagai input dan port 2 sebagai output. Perilaku jaringan ini dideskripsikan sepenuhnya oleh 4 variabel utama. Tegangan V1 yaitu tegangan di port 1, I1 yaitu arus yang memasuki port 1, lalu V2 tegangan di port 2, lalu I2 arus yang mau masuk ke port 2. Seperti itu. Nah, tujuannya itu menyederhanakan kompleksitas rangkaian internet dengan hanya perilaku berdasarkan variabel di terminalnya gitu. Next, Dan. Nah, cara pertama untuk mendefinisikan karakteristik dari jaringan ini adalah dengan menggunakan parameter impedansi, yaitu Z parameter. Konsepnya adalah pengembangan dari hukum Ohm, di mana tegangan V dinyatakan sebagai fungsi dari arus I. Karena kita memiliki dua port, maka persamaan ini berlaku untuk kedua port tersebut. Untuk menentukan nilai dari parameter Z, kita menggunakan metode pengukuran disebut rangkaian terbuka, seperti ini ya. Rangkaian terbuka atau open circuit sebagai metodenya. Nah, untuk mencari ini ada persamaan matriksnya ya. Untuk mencari Z11 ini dan Z21 kita harus membuat arus di port 2 itu menjadi 0. Jadi port 2 ini harus 0. Secara praktis ini akan dilakukan dengan membiarkan terminal port 2 ini tidak terhubung ke beban apapun. Nah, untuk metode pengukurannya jadi kan ada dua kondisi ya. Kondisi pertama itu port 2 dibiarkan terbuka, I2 sama dengan 0, kemudian sinyal arus diberikan ke port 1 untuk diukur. Nah, yang kedua sebaliknya, port 1 itu dibiarkan terbuka, I1 sama dengan 0, dan sinyal arus diberikan ke port 2. Seperti itu. Next, ya. Selanjutnya, itu ada parameter admitansi, yaitu Y parameter. Jika sebelumnya Z parameter mendefinisikan tegangan sebagai fungsi dari arus, maka Y parameter adalah kebalikannya. Arus I dinyatakan sebagai fungsi dari tegangan P. Seperti itu. Nah, tadi sama seperti Z parameter, nama lain Y parameter adalah parameter hubung singkat atau short circuit. Jadi kebalikannya ya. Tadi kan open circuit, sekarang untuk short circuit. Hal ini karena untuk mengukurnya, kita perlu membuat tegangan di salah satu port menjadi 0. V sama dengan 0. Secara praktis ini dilakukan dengan menghubungkan singkat terminal positif dan negatif pada port tersebut. Nah, ada dua kondisi lagi sama seperti tadi. Kondisi pertama yaitu port 2 dihubung singkat, dalam kurung itu P2 sama dengan 0. Kemudian sinyal tegangan diberikan ke port 1 yang mengukur arusnya. Seperti itu. Lalu kondisi yang kedua, sebaliknya port 1 dihubungkan singkat, V1 sama dengan 0, dan sinyal tegangan diberikan ke port 2. Seperti itu. Next. Nah, parameter ketiga yang akan kita bahas di sini adalah parameter hybrid ya.
parameter hybrid atau H parameter. Kenapa disebut hybrid? Karena parameter ini itu adalah gabungan atau campuran dari konsep Z dan Y. Parameter ini sangat umum digunakan terutama untuk pemodelan transistor. Seperti itu. Nah, karena sifatnya yang campuran, cara pengukurannya pun merupakan kombinasi dari beberapa dua metode tadi, yang Z parameter sama Y parameter. Nah, pertama kita melakukan hubung singkat short pada port 2. Dari sini kita akan mendapatkan nilai H11 yang ini, yaitu impedansi input, dan H21 penguatan arus. Maka akan didapatkan kedua itu jika hubung singkat pada port 2. Lalu kedua, kita akan melakukan rangkaian terbuka atau open pada port 1. Dari sini kita akan mendapatkan nilai H21 dan H22, yaitu tadi H12 itu penguatan tegangan mundur dan H22 itu admitasi output. Nah, dapat dilihat bahwa satuan dari H parameter ini juga beragam, yaitu bisa ohm, Siemens, dan dua diantaranya tidak memiliki satuan atau rasio, seperti itu. Next. Nah, kita kan tadi udah bahas ya, antar parameter untuk Z, Y, dan H. Nah, masalah utama yang terletak pada pengukuran yang di gelombang tinggi, yaitu microwave, terletak pada pengukuran yang memiliki kondisi ekstrim open circuit. Parameter Z dan H sangat baik untuk analisis frekuensi rendah, namun mereka memiliki masalah fundamental saat digunakan di frekuensi tinggi. Masalahnya terletak pada metode pengukuran. Semua parameter ini mengharuskan kita membuat kondisi open circuit atau rangkaian terbuka atau short circuit hubungan singkat di salah satu port. Nah, di frekuensi tinggi hal ini menjadi mustahil ya, karena membuat short circuit yang ideal itu tidak mungkin. Selalu ada induktasi parasitik. Membuat open circuit ideal juga tidak mungkin, selalu ada kapasitansi parasitik. Lebih berbahaya lagi, rangkaian aktif seperti amplifier bisa menjadi tidak stabil atau berosilasi, atau bahkan rusak secara fisik jika portnya dipakai dalam kondisi open atau short. Tuh. Selanjutnya, mungkin Dina. Selanjutnya yaitu parameter scattering atau S parameter. Solusi untuk keterbatasan tersebut adalah parameter scattering atau S parameter. Konsep yang digunakan di sini berbeda dengan fundamental. Kita tidak lagi mengukur total tegangan dan arus, melainkan mengukur gelombang berjalan atau traveling waves. Variabel yang digunakan pun baru, yaitu A untuk gelombang yang masuk incident dan B untuk gelombang yang keluar atau reflected atau transmitted. Metode pengukuran yang jauh lebih aman yaitu dengan menggunakan terminasi yang sesuai match load. Beban ini berfungsi untuk menyerap semua sinyal sehingga tidak ada pantulan yang terjadi. Nah, untuk persamaan dasarnya adalah gelombang keluar B sama dengan sifat jaringan S dikali gelombang masuk A. Selanjutnya arti fisik S parameter. Pada slide ini kita akan membahas inti dari S parameter, yaitu arti fisik dari setiap elemen. Untuk memahaminya, kita menggunakan kondisi di mana sinyal diberikan ke satu port, sementara port lainnya dihubungkan dengan match load. Nah, misalnya saat sinyal masuk ke port 1 dan port 2 terhubung ke matched load, artinya A2 sama dengan 0. S11 merepresentasikan koefisien pantul input. Ini menunjukkan seberapa banyak sinyal yang dipantulkan kembali di input. Nilai yang kecil lebih baik. Untuk S21 merepresentasikan koefisien transmisi maju.
Ini menunjukkan seberapa banyak sinyal yang berhasil diteruskan ke output. Untuk sebuah penguat, ini adalah gainnya. Nilai yang besar lebih baik. Jika kondisi dibalik, kita akan mendapatkan S22, koefisien pantul output, dan S12, koefisien transmisi mundur. Untuk makna S parameter dalam daya atau power, ini keunggulan utamanya dari S parameter tersebut adalah menjadikannya standar dalam industri frekuensi tinggi adalah hubungannya yang langsung dengan konsep daya atau power. Jika nilai magnitudo dari S parameter dikuadratkan, kita akan mendapatkan rasio daya yang sangat informatif. S11 pangkat 2 adalah rasio antara daya yang dipantulkan terhadap daya yang masuk. Ini menunjukkan persentase daya yang hilang akibat pantulan di input. S21 pangkat 2 yaitu rasio antara daya di output terhadap daya di input. Ini adalah definisi dari penguatan daya atau power gain yang merupakan parameter paling penting dari sebuah amplifier. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu pertama, kita telah memahami bahwa jaringan 2 port adalah sebuah model kotak hitam yang sangat berguna untuk menyederhanakan analisis rangkaian elektronik yang kompleks. Kedua, kita telah mempelajari berbagai jenis parameter seperti Z, Y, dan H. Parameter-parameter ini memiliki metode pengukuran spesifik, yaitu menggunakan kondisi open circuit atau short circuit, dan efektif digunakan pada analisis frekuensi rendah. Ketiga, menyadari adanya keterbatasan pada parameter klasik tersebut saat dihadapkan pada frekuensi tinggi. Sebagai solusinya, diperkenalkan S parameter yang diukur menggunakan match load yang aman dan didasarkan pada konsep gelombang berjalan. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah bahwa S parameter memberikan informasi yang sangat relevan untuk aplikasi frekuensi tinggi, yaitu mengenai koefisien pantul S11 dan penguatan daya atau gain S21. Pemahaman terhadap parameter-parameter ini memungkinkan kita untuk menganalisis dan mendesain sistem komunikasi secara efektif. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mungkin bila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jika tidak ada, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.